Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21 yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Tokoh Simon Petrus sering dihubungkan dengan sifat atau karakter orang labil. Seakan-akan dia yang paling baik, paling benar, padahal berbeda sekarang dan berbeda nantinya. Orang yang labil itu ucapannya tidak bisa dipegang, karena sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini dia bilang, "Aku mengasihimu," tetapi tidak lama lagi dia akan berkata, "Aku membencimu." Siapa tahu ada juga di antara kita yang seperti Simon Petrus ini. Oleh karena itu, segeralah berubah atau bertobat. Karakter Simon Petrus ini menjadi pelajaran yang berharga terlebih dalam minggu kita hari ini. Karena melalui pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus dengan 3 pertanyaan yang sama persis. Dan Simon Petrus pun menjawab dengan yang sama juga. "Apakah engkau mengasihi aku?"
Simon Petrus berulang kali menjawab Yesus dengan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan lewat pertanyaan Yesus inilah menjadi sebuah perenungan yang sangat berharga dan penting bagi kita semua, bahwasanya untuk menjawab pertanyaan tentang kasih tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Kalau hari ini engkau mengatakan, "Aku mencintaimu" kepada pasanganmu, maka ucapkan juga setiap kali engkau marah atau menghadapi persoalan kepada pasanganmu itu, tetap dengan ucapan, "Aku mencintaimu." Dalam keadaan hal apapun. Jangan ucapkan "I love you" sambil memberikan bunga ataupun coklat hanya karena di hari Valentine. Hanya waktu dia berulang tahun. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ketika para suami memberikan gajinya atau hasil penjualan dari pekerjaan tangannya kepada keluarganya, atau mungkin dalam hal yang kedua, ketika istri memasak makanan untuk keluarganya, pernahkah suami, istri, ataupun anak mengucapkan terima kasih? Satu kata yang paling familiar, yaitu terima kasih suamiku, terima kasih istriku, terima kasih anakku. Kata itu akan mengubah keadaan menjadi lebih hangat lagi. Oleh karena itu, peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus ini itu juga mengacu kepada iman kita pada saat ini. Ternyata tidak cukup hanya dengan kata-kata untuk menjawab apa yang patutnya harus kita sampaikan, tetapi tunjukkan lewat perbuatan. Setelah Yesus mendengar jawaban dari Simon Petrus, kemudian Yesus memerintahkan Simon Petrus supaya menggembalakan domba-dombanya. Bukankah Yesus sudah mengenal siapa Simon Petrus? Mengapa Yesus masih memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang lebih besar? Padahal Yesus sudah mengenal Simon Petrus yang labil. Kenapa tidak orang lain saja? Saudara-saudari, hal ini jugalah yang kita sadari ataupun tanpa kita sadari sering terjadi di dalam perjalanan hidup iman kita. Ada beberapa dari antara kita yang mungkin pernah berkata, "Aku tidak mengasihi Engkau Yesus." Pasti kita semua yang telah distempel melalui darah Yesus sebagai pengikut Kristus berkata, "Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan." Sehingga tugas apapun yang akan Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Kalau memang engkau sudah termasuk menjadi seorang pengikut Kristus, maka kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang pengikut Kristus. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah keluarga di mana seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak mau menguji seberapa besar cinta kasih dari anak-anaknya kepada ibunya. Kemudian si ibu bertanya kepada anak yang pertama, "Nak, apakah engkau sayang kepada ibu?" Dan anak pertama pun menjawab dengan lantang, "Benar ibu, aku sangat
menyayangimu. Demikian juga kepada anak yang kedua dan anak yang ketiga, mereka juga menjawab hal yang sama kepada ibunya. Tiba kepada anak yang paling bungsu, kemudian dia menjawab ibunya dengan ucapan demikian. Ibu, saya tidak punya keberanian mengucapkan aku sangat menyayangimu ibu. Tetapi percayalah, aku benar-benar sangat menyayangimu. Singkat cerita, ketika sudah selesai makan malam, si ibu pun bertanya dan mengumpulkan keempat anak-anaknya dan bertanya, siapalah dulu dari kalian berempat yang mau memijit badan ibu? Sontak setelah si ibu menyampaikan pertanyaan itu, anak pertama pun, ibu aku ada PR. Anak kedua pun, ibu aku mau membereskan keperluan sekolah. Anak ketiga juga demikian dengan cepat. Aku mau membaca buku dulu. Seolah-olah mereka bertigalah yang paling benar. Tinggallah si anak bungsu yang tanpa berkomentar apa-apa dan langsung cepat mengambil minyak dan mengoleskannya ke badan ibunya. Saudara-saudari sekalian, ternyata bukan hanya uang, bukan hanya dolar yang mengalami naik turun. Kasih juga ternyata demikian. Jangan hanya karena untuk mendapatkan yang kita inginkan, baru kita baik kepada dia. Demikian juga tentang apa yang mau disampaikan dalam khotbah ini. Kalau memang kita mengasihi Tuhan Yesus, semua jemaat juga tentunya harus mampu meneladani seperti apa yang diajarkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudari, jika memang benar engkau mengasihi suamimu, jika memang benar engkau mengasihi istrimu, anak-anakmu, terlebih engkau mengasihi gereja Tuhan ini, maka buktikanlah ucapanmu itu dengan perbuatan. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja yang menguatkan kita untuk selalu mengucapkan kasih yang dilanjutkan dengan perbuatan yang baik, supaya semua jemaatnya mendapatkan hal yang baik juga. Dan kiranya semua yang mengikuti ibadah pada minggu kita hari ini, sesuai dengan nama minggu Misericordias Domini, bagaimana bukan hanya saya, tetapi seluruh yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus mendapatkan sukacita yang luar biasa karena sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu yang masih tetap menyertai perjalanan hidup kami. Terlebih setelah kami mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami. Kiranya apa yang kami dengarkan lewat hamba-Mu ini, itu bisa kami gumuli dan bisa kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami membawa seluruh jemaat-Mu, mulai dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Engkaulah yang tetap memberkati semua jemaat-Mu. Engkaulah yang tetap memberkati semua pekerjaan tangannya. Dan apapun yang kami pergumulkan, baik itu penderitaan, persoalan, ataupun yang disebut dengan sakit penyakit, hanya Engkau yang tetap menjadi pengharapan kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan kepada semua umat-Mu ini.
dalam kebaktian minggu kami hari ini, kami menyerahkan perjalanan hidup kami di minggu yang baru ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.